Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Rini Roslaini, spesialis patologi klinik. Saya merupakan salah seorang dosen di program studi sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di Departemen Patologi Klinik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar ilmu patologi klinik. Video ini merupakan salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat PDD UKTPT, khususnya dalam aspek pengajaran. Baiklah, saya akan mulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah pengantar ilmu patologi klinik. Ilmu patologi klinik adalah bagian dari ilmu kedokteran yang mempelajari aspek-aspek laboratorium secara menyeluruh, baik teknis pemeriksaan maupun interpretasi hasil pemeriksaan terhadap bahan yang berasal dari manusia. Secara umum, ilmu patologi klinik sebetulnya terdapat di hampir semua blok pembelajaran pada tahap sarjana kedokteran, baik itu di blok biomedik dasar maupun di blok sistem seperti sistem urogenital atau sistem hematologi dan yang lainnya. Pengantar ilmu patologi klinik ini merupakan salah satu materi yang dari ilmu patologi klinik yang diajarkan di blok biomedik dasar 4 pada semester 2, yang menjadi prasyarat sebelum mahasiswa sarjana kedokteran memasuki blok sistem. Materi pembelajaran ilmu patologi klinik pada blok biomedik dasar 4 mencakup pengantar ilmu patologi klinik dan pemeriksaan laboratorium sederhana yang terdiri dari pemeriksaan hematologi dan urinalisis. Blok biomedik dasar 4 berlangsung selama 8 minggu dengan berbagai pembelajaran dari beberapa departemen, termasuk diantaranya patologi klinik, parasitologi, farmakologi, dan lain-lain. Metode perkuliahan dan metode pembelajaran patologi klinik pada blok biomedik dasar 4 terdiri dari kuliah, diskusi kelompok, dan praktikum. Yang total pembelajaran patologi klinik dalam blok tersebut adalah 22 jam pembelajaran. Termasuk diantaranya adalah kuliah pengantar patologi klinik selama 1 jam pembelajaran dengan saya sebagai dosen pengampunya. Kegiatan 22 jam pembelajaran patologi klinik tersebut diampu oleh beberapa dosen dari Departemen Patologi Klinik. Sedangkan untuk perkuliahan pengantar patologi klinik dilakukan dengan melakukan ceramah, menyampaikan materi menggunakan PowerPoint, modul, dan buku referensi yang diunggah melalui e-learning for Medical Faculty of Unjani atau disingkat dengan ELMU. Perkuliahan tersebut dapat dilakukan secara daring maupun secara tatap muka. Capaian pembelajaran dari perkuliahan pengantar patologi klinik merupakan turunan dari salah satu capaian pembelajaran blok biomedik dasar 4 tadi itu, yaitu menginterpretasi pemeriksaan laboratorium, klinik sederhana, morfologi sel darah, dan radiologis dalam keadaan normal sesuai dengan sikap dan tata nilai nomor 11 dan 12, penguasaan pengetahuan nomor 3 dan 9, keterampilan umum nomor 1, 2, 5, dan 8, serta keterampilan khusus nomor 1 dan 2 pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI tahun 2012 yang menjadi dasar landasan kurikulum kedokteran di Indonesia. Kemudian dari capaian pembelajaran blok tersebut dibuat capaian pembelajaran kuliah pengantar patologi klinik, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi patologi klinik dan hasil laboratorium yang berkualitas, memaparkan pemeriksaan laboratorium klinik yang memerlukan kuasa, menjelaskan pemeriksaan laboratorium klinik rutin dan sederhana.
Untuk mendukung proses pembelajaran pengantar patologi klinik tersebut, saya menggunakan beberapa literatur seperti yang tertera pada PowerPoint berikut. Untuk interaksi dengan mahasiswa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, biasanya saya memberikan kuis atau pretest sebelum dan sesudah perkuliahan. Selama perkuliahan juga mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung sehingga perkuliahan menjadi lebih aktif. Di luar jam pembelajaran pun saya persilahkan mahasiswa untuk menggunakan aplikasi WhatsApp apabila ada materi perkuliahan yang masih belum dimengerti. Untuk sistem penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara formatif selama pembelajaran berlangsung dan juga penilaian sumatif yang dilakukan di akhir blok. Sistem penilaian formatif dapat berupa nilai keaktifan mahasiswa, nilai tugas, nilai pretest, nilai kuis, dan semua nilai formatif tersebut disubmit oleh dosen ke dalam sistem penilaian terpadu yaitu Online Formative Assessment System FK Unjani atau disingkat dengan OFAS. Sedangkan nilai sumatif itu berdasarkan nilai ujian yang berupa MCQ atau Obstructive Structural Clinical Examination atau OSOCA, kemudian ada juga ujian Objective Structure Practical Examination atau OSPE. Nah, untuk materi kuliah pengantar patologi klinik itu soalnya diberikan secara MCQ. Nilai formatif dan sumatif tersebut akan menjadi komponen nilai blok akhir dengan komposisi nilai formatif 10% dan nilai sumatif 90%. Nilai akhir blok inilah yang akan menentukan mahasiswa tersebut lulus atau tidak dalam pembelajaran blok tersebut. Demikian yang saya sampaikan mengenai pembelajaran pengantar patologi klinik yang mencakup delivery, interaction, dan assessment atau yang biasa kita singkat dengan DIA. Berikut adalah cuplikan perkuliahan saya di kelas secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Hari ini kita akan kuliah ya, melanjutkan yang lalu mengenai patologi. Kalau dulu kemarin lalu tuh saya udah menyampaikan mengenai patologi umum. Sekarang kita akan lanjutkan ke pengantar patologi klinik ya. Sebelumnya kalian udah absen belum? Izin sudah, dokter. Sudah, dokter. Sudah, yang dokter. Di e-learning ya, udah ya? Oke. Iya, betul, dok. Oke. Berarti absen sudah. Ya, kita akan mulai ya perkuliahannya. Saya mau tahu dulu deh, kemarin ya yang pertemuan yang lalu mengenai patologi umum. Coba masih ada yang ingat nggak apa itu patologi umum? Siapa yang bisa? Izin menjawab, dokter. Ya, silahkan Rizal. Ya, izin menjawab, saya Rizal. Untuk pengertian patologi umum itu, patologi itu berasal dari kata Yunani kuno yaitu pathos dan logos. Pathos itu artinya penyakit dan logos itu artinya ilmu. Jadi untuk patologi itu adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari penyakit dan proses terjadinya penyakit dan juga perubahan struktur dan fungsi baik dari sel, jaringan, dan organ tubuh. Sekian, dokter. Wah, terima kasih. Keren. Rizal sampai apa gitu ya. Alhamdulillah. Berarti dibaca dong ya materi kuliahnya. Gitu ya, alhamdulillah. Coba tadi kan mengenai definisinya ya. Kalau jenis-jenisnya, ada yang tahu nggak jenis-jenis patologi? Coba siapa? Izin, dokter. Oh, Novia. Silahkan, Novia. Izin untuk mencoba menjawab, dokter. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Novia Rahmadania. Izin untuk menjawab, dokter. Untuk jenis ilmu patologi klinik itu ada beberapa, Jenis yaitu ilmu patologi. Satu. izin, ya, mohon izin, dokter. Jenis ilmu patologi, yaitu ada patologi klinik, lalu ada patologi anatomi, ada juga patologi forensik, dokter. Oke, good ya. Jadi sebetulnya masih banyak sih patologi yang lain, tapi salah satu beberapa contohnya tadi sudah Novia sebutkan ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya dengan materi kita yang sekarang. Saya mau share screen dulu. Mudah-mudahan nggak ngantuk nih ya. Udah kelihatan share screen-nya?
Izin sudah dokter. Izin sudah dok. Sudah Ya, dokter. oke. Baik. Eh, hari ini kita akan lanjutkan ya dengan kuliah pengantar patologi klinik. Nah, ini ya, saya mau perlihatkan dulu nih gambar bagaimana kira-kira situasi di laboratorium patologi klinik. Ini memang tidak. Nah, tadi Rizal sudah menjawab ya pertanyaan saya mengenai patologi umum. Nah, sekarang kita akan khususkan ke patologi klinik ya. Istilah patologi klinik itu sebetulnya di beberapa negara yang lain punya istilah yang lain. Bisa medicine laboratory, clinical laboratory, pathology and laboratory medicine, clinical pathology ya. Jadi banyak sebetulnya istilahnya, tapi sebetulnya semua merujuk pada definisi yang sama, yaitu ilmu kedokteran yang mempelajari aspek-aspek pemeriksaan laboratorium secara menyeluruh, baik teknis pemeriksaan maupun interpretasi hasil pemeriksaan terhadap bahan yang diperiksa yang berasal dari manusia. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu dokter klinisi dalam menegakkan diagnosis, memantau hasil terapi, dan perjalanan penyakit. Yang dimaksud dokter klinisi di sini adalah dokter yang langsung memeriksa pasien, gitu ya. Karena kalau dokter patologi klinik biasanya berkecimpungnya di lab. Sementara dokter klinis itu langsung memeriksa pasien, misalnya dokter penyakit dalam, dokter anak, gitu ya, dan dokter-dokter yang lainnya. Ya. Nah, patologi klinik ini sebetulnya aplikasi dari basic science dalam bidang pemeriksaan laboratorium untuk penata laksanaan pasien. Ya. Nah, bisa juga untuk diagnosis, ya, untuk prognosis atau prevensi, follow up, terapi, dan yang sering kita lakukan dalam keadaan sehat, medical check up. Jadi nggak harus selalu sakit dulu orangnya kalau mau diperiksa lab, ya. Orang sehat juga bisa diperiksa lab, medical check up. Orang mau pergi haji, medical check up. Kamu masuk kedokteran Unjani dulu, ya, waktu semester 1, medical check up juga, gitu, ya. Ini adalah beberapa jenis pemeriksaan yang ada di laboratorium. Ada hematologi, ya, hematologi itu kamu waktu nanti mahasiswa ya, saat mahasiswa akan praktikum tuh hematologi, ada pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan jumlah sel darah, nah itu pemeriksaan hematologi, ya. Kemudian ada juga pemeriksaan kimiawi elektrolit, pemeriksaan serologi. Serologi itu kayak periksa ini apa antibodi demam berdarah gitu ya. IgG, IgM, demam berdarah, denggi. Nah, tuh. Itu contohnya serologi ya. Kemudian endokrin. Kalau endokrin contohnya ini pemeriksaan hormon, hormon tiroid tuh ya. Atau analisis gas darah, analisis cairan tubuh, analisis sperma juga kita kerjakan ya, analisis DNA, kemudian sisa analisis tubuh, dan masih banyak lagi sebetulnya. Kira-kira gimana nih? Ada yang pernah terbayang nggak dari pemeriksaan-pemeriksaan ini? Izin bertanya dokter sebelumnya. Ya, Sakinah. Ya dok, ada yang belum saya pahami mengenai seperti apa sih dok pemeriksaan analisis gas darah tersebut, dan maksud bagaimana di dalam darah tersebut terdapat gas gitu dok. Saya kurang paham. Oke, good ya, pertanyaannya bagus. Jadi pasti kalian kalau belum terbayang, kok bisa sih di dalam darah ada gasnya gitu ya. Jadi sebetulnya kan ini sebetulnya di biomedik dasar itu Anda nanti akan pelajari juga ya. Gas di dalam darah itu ada apa contohnya? CO2 itu kan gas. O2 itu kan sebenarnya gas gitu ya. Nah, itu yang kita periksa. Ya, salah satunya di antaranya dalam pemeriksaan analisis gas darah. Jadi kalau tubuh manusia itu kan harus seimbang gas darahnya ya. Nanti akan mempengaruhi keseimbangan asam basa tubuh. Kalau terlalu basa nanti jadi alkalosis. Kalau terlalu asam nanti terjadi asidosis. Itu semuanya bisa mengancam nyawa gitu
ya. Nah, analisis gas darah ini adalah pemeriksaan, salah satu pemeriksaan yang bisa melihat keseimbangan gas darah yang akhirnya nanti bisa membuat kesimpulan apakah tubuh kita dalam keadaan pH yang optimal atau asidosis atau alkalosis gitu ya. Ini termasuk pemeriksaan yang penting untuk life saving seperti yang COVID. Kamu pasti masih ingat ya, COVID kemarin tuh banyak banget kan yang kasus berat yang di rumah sakit ya itu. Nah, kalau O2-nya turun, ingat gak waktu COVID itu banyak yang oh nih oksigennya turun katanya gitu kan, hampir 80%. Nah, itu selain dengan alat yang ditaruh di jari itu ya, kalau itu kan alat sederhana, hanya periksa saturasi O2. Tapi dengan analisis gas darah kita bisa periksa lengkap. pH darahnya nanti ketahuan, kadar oksigennya ketahuan, CO2-nya ketahuan, kadar basa tubuhnya juga ketahuan, gitu ya. Memang ini tidak diajarkan di praktikum mahasiswa sarjana kedokteran, tapi nanti kalau Anda udah jadi dokter di rumah sakit, ini biasanya ada pemeriksaan analisis gas darah ini. Ya, bagus pertanyaannya Sakinah. Gimana udah? Nah, ini Anda sebagai dokter, ya, sebagai dokter harus tahu loh, ya, harus tahu bagaimana pemeriksaan yang akurat, gitu. Jadi jangan nggak percaya dengan hasil lab juga sih ya. Oh ini benar nggak sih hasil labnya, gitu ya. Jangan-jangan salah nih labnya ya. Nggak gitu juga. Bagaimana nanti Anda jadi seorang dokter yang tahu bahwa ini adalah hasil pemeriksaan yang baik, gitu ya, yang akurat, yang bisa dipercaya. Nanti akan ada di slide berikutnya ya. Selain akurat, ya, seorang dokter juga harus bisa memilih pemeriksaan yang biayanya murah. Kita harus memikirkan juga kemampuan ekonomi pasien. Jadi jangan sampai nanti semua di formulir lab itu dicontreng, periksa ini. Wah, semuanya. Kasihan atau pasiennya. Ya, ya kalau pasiennya banyak uangnya, alhamdulillah, ya. Tapi kalau pasiennya pakai BPJS, kan kasihan, gitu ya. Kemudian pilih pemeriksaan yang nyaman bagi pasien. Ya, jangan sampai yang menimbulkan ketidaknyamanan atau sangat nyeri atau membuat malu ya, atau waktunya lama sekali gitu ya, sampai pasiennya nunggu-nunggu ini kapan hasilnya keluar. Kayak dulu kita nunggu PCR COVID ya, kalau itu sih memang kondisinya lain ya. Kondisinya memang kita lagi dalam kondisi pandemi wabah waktu itu ya. Kemudian, nah yang tadi itu ya disebutnya intangible cost. Jadi memang itu mah tidak bisa diukur dengan uang yang kayak gitu mah, ya. Jadi buatlah pasien nyaman dengan pemeriksaan yang kita ajukan. Nah, gitu ya. Kira-kira dari tadi, ya, dari pemaparan kita tadi, ada yang mau ditanyakan atau sudah mengerti semua? Kalau gitu saya coba deh ya tampilkan ini ya, tampilkan formulir pemeriksaan laboratorium ya. Nih, sudah ada ya. Coba siapa yang bisa jawab kenapa ini kan di sini kita diharuskan mengisi semua kolom ya untuk pemeriksaan formulir pemeriksaan lab ini. Kira-kira siapa yang bisa jawab kenapa ini menjadi penting untuk diisi? Ayo silakan. Izin menjawab dokter. Oh ya, silakan Tristi. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tristi Sudarisa. Izin untuk mencoba menjawab. Jadi untuk di formulir ini untuk yang pertama itu identitas. Identitas itu penting supaya pasien ini tidak tertukar. Kemudian untuk waktu permintaan dan keterangan klinis itu penting karena setiap spesimen pemeriksaan untuk parameter lab masing-masing itu berbeda. Ada spesimen yang akan cepat rusak dan ada yang tetap stabil.
Kemudian untuk Ya. yang klinis itu akan menjadi informasi bagi laboratoriumnya sendiri. Oke, terima kasih Tristi. Ya, betul ya, seperti yang saya terangkan sebelumnya, eh, ini waktu permintaan, waktu pemeriksaan tuh harus jelas ya, seperti misalnya kayak tadi pemeriksaan urin ya, dilakukan pemeriksaannya itu dilakukan permintaan oleh dokternya misalnya tanggal 9 gitu ya. Pasiennya terus datang ke laboratorium tanggal 10. Udah bawa urinnya misalnya. Ya. Nah, itu kan jadi pertanyaan, itu pasiennya berkemihnya kapan gitu ya. Nah, kalau ada tulisannya misalnya ini apa namanya permintaannya tanggal 9, pemeriksaannya untuk tanggal 10 misalnya gitu ya. Kemudian pasiennya berkemih jam sekian, tanggal sekian. Jadi nanti laboratorium tahu apakah ini sampelnya atau bahan pemeriksaannya masih bisa digunakan atau tidak, apakah masih baik atau tidak gitu ya. Kemudian tadi juga betul ya identitasnya. Nanti kalau hanya diisi nama aja misalnya ya, namanya Tristi. Nanti yang namanya Tristi itu kan banyak ya. Bisa jadi Tristi yang umurnya 70 tahun, Tristi yang umurnya 20 tahun kan beda-beda ya. Jadi harus lengkap tuh isinya ya. Namanya, umurnya, alamatnya, diagnosisnya, dokter pengirimnya ya gitu ya. Dan jangan lupa alamat atau telepon dokter yang pengirimnya supaya kalau ada hasil lab yang kritis ya itu bisa segera dilaporkan. Misalnya HB-nya hanya 3, itu termasuk nilai kritis, harus segera dilaporkan ke dokter penanggung jawabnya supaya segera dilakukan tindakan karena itu bahaya gitu ya. Oke, terima kasih Tristi. Ini saya tutup dulu ya. Nah, saya kira kuliahnya kita akan cukupkan. Ini saya mau share dulu pustaka yang saya pakai ya di kuliah kita ini. Nanti kalian bisa cek ya itunya apa namanya pustakanya ya. Nah, ini ya. Sebetulnya slide-nya juga kan saya sudah kirim di e-learning ya, di Elmu ya. Sudah kirim, nanti kalian bisa download, kemudian kalian perhatikan ini pustakanya, nanti kalian bisa cek sendiri juga ya. Nih, masih ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ya, nih saya sampai memblek gini nih, nungguin pertanyaan nih. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Coba deh, saya mau ini dulu deh. Apa namanya? Yang tadi kalian sudah mendengarkan ya perkuliahannya. Coba siapa yang berani menyampaikan poin-poin penting dari perkuliahan tadi? Kira-kira apa saja? Ada yang berani? Firaninda, coba berani nggak? Izin dok, izin menyimpulkan hasil Ya, kuliah silakan. tadi dok. Izin, saya Ya. Firaninda dok. Jadi dari hasil kuliah tadi saya simpulkan untuk patologi klinik itu mempunyai berbagai istilah atau nama lain di luar negeri. Lalu patologi klinik juga berkecimpung dalam pemeriksaan lab. Selanjutnya, pemeriksaan lab itu penting untuk membantu menegakkan diagnosis pasien. Lalu pemeriksaan lab harus dilakukan quality control dok untuk menjaga hasilnya supaya akurat. Iya. Sekian. Terima kasih Firaninda. Ya, betul ya. Alhamdulillah berarti kalian menyimak dengan baik ya. Saya kira cukup pertemuan kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan perkuliahan ini manfaat ya ilmunya buat kita semua. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Selanjutnya kalian masih ada kegiatan yang lain ya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Jangan lupa ya itu tugasnya ya, tugas yang saya kirim di e-learning ya. Nanti dikumpulkannya paling telat minggu depan ya.
disubmit di sana ya. Baik, Baik, dokter. dokter. Baik, dokter. Ya, silakan. Terima kasih. Maksudnya, Assalamualaikum.